Acara ini dipersembahkan oleh Di dapur Mama kali ini, saya Mama Iin akan memasak dua menu kesukaan keluarga saya. Dua menu ini tentunya sudah pasti pemirsa semuanya tahu. Satu ada semur tahu, dan yang kedua saya memasak mie gomak vegan. Menu yang saya masak ini selain enak dan juga mengandung protein. Yang spesial dari semur tahu adalah saya itu menambahkan kembang tahu ke dalam semur tahu. Biasanya umumnya itu mama-mama yang lainnya memasak semur tahu, tahu dicampur dengan jamur atau telur. Nah, sedangkan saya menambahkan kembang tahu. Seperti apa menunya? Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita ke dapur Mama. Ada suatu saat, saudara saya itu memasak semur tahu ditambah dengan kembang tahu. Dan begitu saya mencobanya itu rasanya enak sekali. Makanya sejak dari itu saya memasak semur tahu ditambah dengan kembang tahu. Bahan utama yang kita pakai hari ini adalah tahu. Kemudian bahan kedua yang kita pakai adalah kembang tahu. Selanjutnya ada juga jamur hyoko. Jamur hyoko ini saya kombinasikan di dalam semur tahu juga. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memotong tahu. Begini ya pemirsa potongnya. Saya selalu menggunakan tahu Cina ini untuk memasak semur tahu. Jika pemirsa di rumah mau coba menggunakan tahu air atau tahu sutra, bisa aja. Tetapi hasilnya saya belum tahu.
Selanjutnya saya akan memotong jamur hiyoko. Nah, seperti biasa jamur hiyoko harus kita rendam terlebih dahulu kurang lebih selama 1 jam sebelum kita memotongnya. Pemirsa, sekarang saya akan mulai menghaluskan bumbu yang akan kita pakai untuk semur tahu. Ada bawang putih, saya siapkan 5 siung bawang putih dan kemiri 3 biji. Nah, kemiri ini telah saya haluskan sebelumnya supaya memperlancar dan mempercepat proses blender. Dan saya akan menambahkan sedikit air. Selanjutnya kita akan mulai menumis bumbu yang telah kita blender tadi. Pertama kita masukkan sedikit minyak ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah di blender. Tumis sebentar. Masukkan jahe yang telah digeprek. Masukkan jamur hiyoko. Tambahkan sedikit air terlebih dahulu. Kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Satu sendok makan dark soy sauce. Kemudian setengah sendok makan kecap asin. Dua keping bunga lawang. Kurang lebih 6 buah cengkeh. Pala yang telah dihaluskan. Saya menggunakan kurang lebih setengah buah pala yang telah dihaluskan. Sedikit lada, gula, dan garam. Sekarang kita tambahkan air. Lalu kita tambahkan tahu yang telah digoreng. Selanjutnya kita akan menambahkan kembang tahu yang telah digoreng tadi. Pemirsa, pastikan air yang kita tambahkan ini harus kerendam di dalam tahunya. Nah, seperti ini ya, supaya air dan bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam kembang tahu, jamur, dan tahu yang telah kita goreng. Sambil menunggu, kita bisa menutupnya dengan panci terlebih dahulu. Pemirsa, setelah kita melihat airnya mendidih, kita buka terlebih dahulu, tutup panci.
kita tambahkan kayu manis, sedikit kaldu jamur, dan arak masak. Lalu kita masak lagi kurang lebih 1 jam. Nah, pemirsa, sekarang setelah 1 jam dimasak, inilah semur tahu yang telah kita masak tadi. Selama 1 jam, kita bisa lihat airnya telah berkurang banyak dan harum sekali. Kita matikan kompor dulu. Nah, dari warnanya kita bisa lihat telah berubah menjadi warnanya yang sangat coklat. Kita bisa lihat warna tersebut yang tadi itu meresap ke dalam tahu dengan sempurna. Sekarang kita tuang ke dalam mangkok. Semur tahu ini lebih enak jika dihidangkan dengan nasi putih anget ya pemirsa. Dan kita makan selagi panas. Nah, terakhir kita akan beri sedikit hiasan supaya kelihatan bagus. Inilah dia menu pertama saya, semur tahu. Saya suka memasak semur tahu karena satu, anak saya itu bisa makan dan mereka itu suka. Kedua, semur tahu itu bisa saya tinggal karena butuh waktu masak 1 jam, bisa saya tinggal dan membuat pekerjaan lain. Sehingga pas saya kembali ke dapur itu, masakan saya sudah jadi. Pertama kali saya memasak semur tahu ini, semua anggota keluarga saya bilang bahwa semur tahu ini enak. Saya memilih bahan berkualitas seperti tahu. Tahu yang gunakan itu usahakan tahu yang segar. Jika sudah agak lama didiamkan di kulkas, hasil menggorengnya itu tidak bagus dan kemungkinan akan hancur. Hai pemirsa TAI TV, masih di program Dapur Mama bersama Mama Iin. Di menu kedua ini, saya akan memasak mie gomak vegan.
Pemirsa, sekarang saya akan mulai memotong sayur. Sawi putih yang akan digunakan itu sesuai dengan selera. Jika pemirsa sukanya sawi putih, jumlah yang diinginkan itu bisa ditambah sesuai dengan selera masing-masing ya. Kemudian saya akan memotong wortel. Wortel saya potong berbentuk korek api. Wortel yang kita gunakan itu jumlahnya sesuai dengan selera masing-masing. Jika Anda ingin memakan sayur lebih banyak, Anda bisa menambahkan jumlahnya. Selanjutnya saya akan memotong kol. Sayur yang digunakan untuk mie gomak ini boleh diganti dengan sawi. Tetapi saya lebih suka dengan sawi putih, maka saya menggunakan sawi putih dan kol untuk mie gomak ini. Selanjutnya saya akan memotong tomat. Langkah selanjutnya kita akan mulai memasak mie gomak. Nah, pemirsa, sekarang kita mulai memasak mie gomak. Yang dilakukan pertama kali adalah memasukkan minyak. Minyak goreng ini kita gunakan untuk menumis sekaligus menggoreng mie kuning. Nah, pemirsa, sebelumnya telah saya siapkan bumbu halus terdiri dari jahe, lengkuas, kunyit, kemiri, dan serai. Ini ya pemirsa, pastikan kalau bumbu-bumbu halus ini waktu di blender sampai halus dan tidak bergumpal-gumpal. Setelah bumbu dimasukkan, selanjutnya kita akan menambahkan daun jeruk ke dalam. Bumbu halus ini kita tumis hingga harum dan daun jeruknya juga mengeluarkan harum yang sangat tajam. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan wortel ke dalam wajan. Lalu masukkan tomat. Dan cabai. Cabai ini tidak saya potong supaya cabainya masih bagus ketika selesai dimasak dan dalam keadaan utuh. Dan rasanya tidak terlalu pedas apabila kita tidak memotongnya. Selanjutnya saya akan menambahkan sayur kol. Setelah itu kita tambahkan sawi putih. Kita tumis hingga agak sedikit layu ya pemirsa. Biasanya menumis bumbu-bumbu, saya menggunakan api yang agak besar. Setelah itu kita tambahkan sedikit air.
Nah, untuk mie gomak ini biasanya agak berkuah, sehingga saya menambahkan air yang lebih banyak. Kita biarkan sebentar ya. Bisa dilihat dari warnanya ya pemirsa, kelihatan bagus. Warna-warni, ada merahnya, ada hijaunya, ada putihnya, bagus sekali. Setelah mendidih, kita tambahkan sedikit garam. Penggunaan garam ini sesuai dengan selera ya pemirsa. Jika Anda ingin rasa asin, bisa tambahkan lebih banyak garam. Lalu kita tambahkan sedikit gula. Nah, kita tunggu dulu sebentar hingga dia mendidih dan garam gulanya itu mencair. Nah, pemirsa, ini sayurnya udah matang dan bumbunya setelah meresap ke dalam sayur. Langkah selanjutnya kita tambahkan mie ke dalam wajan. Selanjutnya kita akan tambahkan kecap manis sedikit. Dan lada. Pemirsa, kita harus pastikan mengaduk mie-nya tercampur rata dengan sayur-sayuran. Nah, seperti ini ya pemirsa. Pemirsa, mie gomak ini sudah matang. Pastikan tidak masak terlalu lama dan airnya sampai mengering ya. Nah, seperti ini ya pemirsa. Sekarang mie gomak siap dihidangkan. Nah, pemirsa, mie gomak vegan ini siap dihidangkan. Untuk mie gomak ini harus segera disantap supaya mie-nya tidak mengembang dan lembek. Mie gomak ini merupakan makanan khas dari daerah Sumatera Utara. Ketika kita merindukan kampung halaman kita bisa memasak masakan khas dari daerah kita sendiri. Menurut saya, makanan sehat itu adalah makanan yang gizinya itu bisa mengimbangi tubuh kita. Tubuh kita itu setiap hari memerlukan karbohidrat, protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sehingga jika kita bisa dan mampu untuk mencukupi kebutuhan gizi kita, itu lebih bagus untuk kesehatan keluarga kita. Pemirsa, 2 resep menu sudah saya bagikan kepada Anda pada episode hari ini. Saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya pamit dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.